Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing tentang cara mengatur keuangan ya, ala El Profesor di Money Heist. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah nonton serial Money Heist gitu ya, pasti sudah tahu karakter si El Profesor ini, teman-teman. Jadi si El Profesor ini ya, menurut saya sangat canggih gitu. Jadi saya belum pernah ketemu film yang orangnya secanggih ini gitu, sepintar inilah istilahnya teman-teman ya. Karena ini sorry buat teman-teman yang belum nonton ya, agak spoiler sedikit tentang karakternya El Profesor gitu. Tapi kalau yang sudah nonton, nah mungkin sudah tahu gitu ya. Nah orang ini ya sangat pintar dan cerdas gitu. Jadi cerita Money Heist ini kan adalah untuk merampok ibaratnya kalau di Indonesia, Bank Indonesianya teman-teman. Jadi percetakan uang itu dia rampok tuh. Jadi di sana dia cetak uang gitu. Nah, tapi untuk merampok percetakan uang ini ya, dia belajar selama hampir 2 tahun ceritanya gitu ya. Tempatnya dia kuasai semua gitu ya. Sampai bagaimana strateginya gitu, dia sudah persiapkan gitu. Jadi ketika dia mulai merampok sesuatu, kadang kan kita kalau dalam hidup paling punya plan A sama plan B gitu ya. Malah kadang kita cuma punya plan A. Kalau plan A gagal, nggak ada plan B-nya gitu teman-teman. Nah ini dia sudah rencanakan sangat matang sampai plan kalau bisa D, E, F-nya sudah ada gitu. Karena kan ketika kita merencanakan sesuatu, di lapangannya nih pasti tidak sesuai dengan ekspektasi kan. Justru itu sangat penting untuk punya sampai ABC gitu ya plannya teman-teman. So saya bagi ke dalam 5 poin ngatur uang ala El Profesor gitu ya. Jadi yang setelah saya nonton film ini, saya merasa sangat bagus. Ada poin-poin yang bisa saya pelajari dan saya praktekkan di versi keuangan teman-teman. So kita langsung masuk aja di poin pertamanya teman-teman. Jadi kalau menurut saya mengelola keuangan ini adalah sebuah maraton teman-teman, bukan sprint gitu ya. Dia sama seperti El Profesor ya, ketika dia merampok uang, dia sudah memikirkan jangka panjangnya teman-teman. Jadi bukan cuman jangka pendeknya aja nih. Ketika rampok uang, habis rampok nih, uangnya mau dipakai buat apa, lari kemana, dia sudah tahu. Hukumnya bagaimana, dia sudah, wah sangat detail gitu. Nah justru itu saya sangat emes dengan film ini gitu. Kadang kita tidak pernah membayangkan seperti sejauh itu. Nah sama seperti mengolah keuangan, ini seperti maraton. Jadi larinya sangat jauh gitu ya. Perjalanannya sangat jangka panjang. Jadi ketika kita mengelola keuangan, bukan hanya untuk hari ini, bukan untuk bulan depan, bukan untuk tahun depan, tapi untuk misalnya kalau saya berumur 24 hari ini, kalau bisa umur 44 atau 50, saya sudah punya uang berapa gitu, agar saya pensiun lebih tenang dan enjoy gitu dengan masa pensiun saya. Jadi saya sudah nikmat lah gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi nggak cuman enjoy sekarang tapi di saat tua saya nggak enjoy. Nah itu yang salah teman-teman. Justru itu kita harus anggap ini adalah permainan jangka panjang. Jadi jangan cuma mau enaknya sebentar doang, tapi kalau bisa enaknya itu di kemudian hari gitu loh. Jadi saya ingin pastikan untuk teman-teman harus punya mindset jangka panjang ketika mengolah keuangan. Jangan berharap tahun depan atau bulan depan langsung auto sultan gitu ya. Itu adalah mindset yang salah. Nah yang kedua, jadi kita harus lakukan research teman-teman. Waktu si El Profesor ini merampok percetakan uang ini ya, dia melakukan riset 1 tahunan yang saya bilang teman-teman. Jadi jalan keluarnya lewat mana, CCTV-nya ada berapa, karyawannya ada berapa. Sama seperti keuangan kita ngelola. Kita harus lakukan research. Kita harus taruh uang kita ketika kita sisihkan, taruh kemana sih instrumennya teman-teman yang bisa menghasilkan return yang cukup memuaskan gitu. Kalau ya paling gampang kan bisa deposito gitu ya. Kalau sekarang kan 4% gitu ya. Kalau dipotong bersih paling 3%-an. Nah, kalau bisa kita cari yang lebih tinggi daripada itu gitu. Kalau bisa kali 2 dari itu. Nah, itulah goal dari investasi kita gitu. Supaya uangnya juga bertumbuh dan hasilnya memuaskan. Kita harus riset dari berbagai instrumen tersebut dan pelajari lagi teman-teman. Bagaimana cara kerjanya. Siapa orang yang paling kaya di situ gitu, instrumen ini. Bagaimana mereka bisa bertahan sepanjang karirnya itu. Contohnya Warren Buffett. Kemarin baru ulang tahun di umur 91 gitu ya. Bagaimana selama umur belasan ya, 11 tahun mulai sampai umur 91 masih berada di instrumen pasar saham gitu. Bagaimana cara dia mengelolanya. Nah, itu sangat
harus kita pelajarin gitu teman-teman, baru bisa kita praktekkan dan menjadi pengalaman kita teman-teman. So kita harus lakukan research ya, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan gitu. So itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3, punya lingkungan dan teman yang mendukung atau tim yang mendukung kalau teman-teman kerja gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke Money Heist ya. Mereka sangat, El Profesor ini kan adalah seorang perencananya gitu ya. Tapi yang menjalankan ini adalah tim yang dia hire gitu. Yang dia cari satu persatu sesuai keahlian di bidangnya. Nah, kalau nggak ada timnya nih, cuma El Profesor doang, ya nggak jalan. Karena El Profesor ini seorang perencana gitu. Bukan seorang yang di action taker di lapangan gitu kan. Nah, sama juga di mengelola keuangan. Kita harus punya lingkungan yang memadai gitu, mendukung istilahnya ya. Jadi kita juga lakukan hal positif ini, teman-teman juga lakukan mendorong kita untuk semakin semangat atau semakin persaingannya sehat gitu. Misalnya saya kan waktu itu saya bareng dengan Tony gitu ya, brother saya gitu. Ketika dia sisihkan, saya nggak mau dong nggak sisihkan gitu. Masa dia dong yang kaya, nanti saya nggak kaya gitu kan. Itu kan ada rasa, manusia pasti ada rasa kompetitifnya gitu. Nah itu yang harus diciptakan, meskipun persaingan tetapi tetap sehat, mendukung kita untuk naik ke depan gitu ya. Jangan malah istilah yang teman tidak share kan, malah ngomong kita di belakang apa gimana. Nah, saya tidak bahas itu, tapi saya lebih suka untuk teman atau circle yang mendukung kita untuk ke depan, bisa maju bareng-bareng gitu ya. Kalau bisa sehat bareng, kaya bareng gitu. So, itulah kenapa saya pengen sharing tentang keuangan dan kesehatan. Nah, itu yang nomor 3, teman-teman. Sedangkan yang nomor 4 nih, adalah kontrol emosi kita, teman-teman. Nah, ngomongin Money Heist lagi nih, tadi kita balik lagi bentar. Kan di lapangan kan pasti banyak ketemu dengan orang tuh di filmnya itu ya. Pasti banyak emosi yang terjadi dan tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, untuk itulah kalau mengatur keuangan, kita harus kontrol emosi kita. Kita harus, kalau bisa berpikir 2 kali sebelum melakukan hal tersebut. Contohnya kadang kita kan udah set ya 20% untuk investasi contohnya. Tapi ketika di tengah jalan, ternyata akhir bulan pas gajian ada promo yang menarik gitu, atau flash sale gitu ya teman-teman. Sekarang banyak e-commerce yang promo gitu. Nah kita malah saya mau nih beli barang ini karena lagi murah. Padahal barang ini bukan important plus urgent gitu teman-teman. So teman-teman harus pikirkan 2 kali agar bukan emosi yang mengendalikan keinginan kita gitu ya. Jadi tetap rasional gitu, jangan langsung memutuskan dalam waktu pendek gitu teman-teman. Nah itulah kenapa kita harus mengontrol emosi kita. Di investasi juga sama gitu, jangan sampai kita tamak gitu ya, jangan greedy gitu. Terus kalau misalnya kita udah punya uang ya, saya diajarkan jangan sampai sombong gitu, jangan malah kita lupa dengan teman kita, keluarga kita, atau di mana gitu. Jangan lupa untuk berbagi gitu, karena at the end kita punya uang ya memang buat kita kan, tapi jangan lupa kepada orang yang pernah dulu bantu kita gitu, atau orang di sekitar yang masih banyak yang berkekurangan gitu. Nah itulah yang saya pegang sampai hari ini gitu. Jangan lupa, jangan langsung menjadi sombong gitu. Karena ada satu quote dari Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa kalau Anda ingin menguji seseorang gitu ya, berilah kekuasaan kepada dia gitu, atau berilah uang kepada dia. Pasti karakter seseorang akan berubah gitu ketika dia punya uang atau kekuasaan. Ketika dia merasa dia punya power gitu ya, dia merasa dia lupa dengan dunianya yang dulu, dia langsung berubah. Nah that's why kita harus kontrol emosi kita agar kita nggak lupa dengan kepribadian kita sendiri gitu. Jangan sampai emosi mengontrol kita teman-teman. Itulah yang sangat penting teman-teman. Kalau teman-teman masih nggak bisa kontrol emosi, saya sangat sarankan baca buku The Psychology of Money. Karena itu menceritakan psikologi tentang uang. Bagaimana uang mengontrol kita gitu ya. Atau kita yang mengontrol uang. Jadi jangan jadi budak akan uang, tetapi jadilah tuan akan uang teman-teman. So itu nomor 4, kontrol emosi kita. Nah ini yang last, nomor 5 teman-teman. Menurut saya dari semua poin-poin itu, yang terakhir adalah ada harga yang harus dibayar teman-teman. Nggak semua orang mau membayar harga ini gitu ya. Jadi nggak cuman kita harus kelola uangnya yang diinvestasikan, tapi waktu kita juga harus ada gitu teman-teman, yang harus kita korbankan. Artinya kita harus belajar ya, kita harus tenaga kita harus yang kita keluarkan gitu. Di investasi kalau mau belajar harus baca buku, harus ketemu orang gitu ya teman-teman, ngopi bareng biar bisa dapat
harus dapat insight baru gitu ya, lunch bareng gitu. Nah itu yang ada harga waktu, tenaga yang harus dibayar. Sama kalau kita mau goalnya untuk kurus atau untuk berotot, itu ada harga yang harus dibayar. Selain nge-gym kan harus pus-pusan, itu harus kita dorong, ngangkat berat gitu ya, makannya harus dijaga, tidurnya harus dijaga gitu. Nah menurut saya ini adalah harga yang harus dibayar. Jadi tidak selalu ngomong uang ya, tidak selalu melulu soal uang, tapi harus ada waktunya, tenaganya, mentalnya, sabarnya gitu. Nah ini yang tidak semua orang pengen bisa dia lakukan, korbankan untuk harga ini gitu. Karena kalau kita sudah melakukan hal ini, sudah kita korbankan, nah baru bisa achieve target yang kita inginkan gitu. Jadi tidak ada yang instan. Sekali lagi, yang instan pasti instan juga turunnya gitu kan, hilangnya. Nah that's why kita harus punya mindset jangka panjang dan lakukan yang seperti 5 poin yang saya sharingkan gitu. Jadi saya hanya bermaksudkan untuk sharing ke teman-teman 5 poin ini, semoga bisa bermanfaat gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan di video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.